selamat sore warga Palembang Info. Hari ini kita live Cindo ya. Cerita inspiratif dulur kita. Hari ini, sore ini kita bermain dengan boneka, teman-teman. Disambut dengan boneka luar biasa ya. Cantik sekali boneka ini ya, lucu ya. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, kita akan live dengan salah satu animator khas yang memiliki ciri khas boneka warna merah ya. Ini salah satu animator berasal dari kota Palembang dan juga namanya sudah di kancah nasional bahkan internasional ya. Kita sambut saja dengan Bang Sultan. Ya, Selamat sore Bang Sultan. Selamat sore Mas Kak Diki. Apa kabar Sultan? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi sebenarnya aku sama Sultan ini udah kenal kita udah setahun lebih ya. Ya, tapi belum kayak lebih dari setahun. Makin deket ya. Tapi belum pernah ngobrol serius ya dengan Sultan. Nah, jadi warga Palembang Info, hari ini kita akan ngobrol dengan Sultan Rofif ya. Ini adalah sutradara ya. Asisten sutradara ya, sutradara. Sutradara apa nih gitu, nanti akan kita bahas teman-teman ya. Seperti biasa, nanti kalau ada yang mau bertanya dengan Sultan di Cindo pada hari ini akan mendapatkan merchandise cantik ya dari Ampera. Nah, oke. Sultan Rofif. Oke. Jadi apa kesibukannya hari-hari sekarang, Sultan? Kalau sekarang karena ya kalau anak muda sekarang fresh graduate ya. Fresh graduate ya. Jadi memang sibuknya sekarang lagi fokus ke ngembangin industri animasi di Kota Palembang khususnya. Bareng teman-teman studio Heart ya, Heart Studio. Heart Studio. Oke, Ton mungkin mic-nya boleh dinaikin dikit ya, biar suaranya ini ya. yang ini nih, bisa ini. Oke. Oke, nggak apa, nggak usah di-cut langsung aja. Oh, berarti fresh graduate dari mana? Lulusan mana? Dari kampus di Palembang, yaitu kan di Politeknik Sriwijaya. Politeknik Sriwijaya. Angkatan berapa, Sultan? Angkatan 2018. 2018. Jurusan? Jurusannya teknik komputer, tapi prodinya teknologi informatika multimedia digital. Oh, teknologi informatika multimedia digital. Yeah. Oke. Nah, jadi tamat 2022. Karena kan D4, jadi 4 tahun. Gitu kan. Nggak kayak S1 yang bisa 3,5. Gitu. Kalau D4 harus pas 4 tahun gitu ya. Jadi warga Palembang Info ini ngatur jadwal Sultan nih susah nian ya, karena sering keluar kota terus. Besok pun udah mau berangkat ini ya, hari Senin besok. Ton, tadi aku buka dengan boneka tangan nih. Ya. Mungkin boleh diceritain nggak sih apa sih ini? Ini boneka apa sih? Doraemon bukan, Ninja Hattori bukan gitu. Kira-kira apa sih ini? Ini namanya For Ampera. Jadi For Ampera. Iya. Nah, For Ampera itu sendiri kita kan di sini di Palembang gitu kan pengen ngembangin kayak industri IP animasi gitu kan, khususnya IP karakter IP lokal gitu kan. Nah, di sini karena kan kita ngelihat kalau di Palembang ini banyak sekali landmark gitu kan, landmark kayak ada jembatan Ampera yang sangat terkenal, kemudian ada rumah khasnya Rumah Limas gitu kan, ada monumen juga, ada benteng gitu kan, banyak sekali sebenarnya landmark yang orang-orang luar itu belum tahu gitu kan. Tahunya kalau Palembang pempek gitu kan. Nah, jadi di sini kita pengen ngembangin IP karakter yang memang itu berasal dari landmark yang ada di Kota Palembang. Oke, jadi total ada berapa ini? Ada berapa karakter? Kalau total gitu kan, kalau misalnya teman-teman sering lihat Instagramnya Pera, itu pernah diposting ada For Ampera ini, kemudian ada si Pera, kemudian ada si Limas dari Rumah Limas. Ini Lim ya, ini Lim. Ya, dia dari Rumah Limas. Base karakternya, base bangunannya. Kemudian ada Monpera gitu kan, itu Monpi nama karakternya. Monpi. Iya, Monpi. Kemudian ada Kube itu dari Benteng Kuta Besak, BKB. Kube. Oke. Kemudian ada Waku itu Kawah Tengkurep. Oh, bukan Wakuncar? Bukan. Oh, saking waktu kunjung pacar. Oh, jadi Kawah Tengkurap? Itu kan pemakaman Kesultanan gitu. Oh, gitu. Banyak orang yang nggak tahu tuh. Tapi yang sekarang lagi kita kembangin buat diproduksi ke film,
Itu dua karakter ini yang jadi karakter utamanya. Lim sama Pera ini. Untuk yang lain tuh belum kayak gitu kan. Dan belum tahu juga kapan rilisnya buat di film ini. Oke, Ton, tapi sebelum jauh kita kepo ini si Pera sama si Lim ya dan kawan-kawannya tadi, awalnya bisa terjun ke dalam dunia animasi ini seperti apa, Ton? Kan tadi dari TI Multimedia ya. Terus bisa terjun ke, bisa bilang apa? Animator ya? Ya, konten kreator sih. Konten kreator gitu kan. Iya, kreator gitu kan. Kreator gitu kan. Bukan konten kreator gitu kan. Jadi karena kalau membahas animator itu luas gitu kan. Animator sendiri itu salah satu divisi lah sebagai animator gitu kan di dalam industri animasi gitu kan, dan banyak sekali bidang-bidang lain selain daripada animator. Jadi nggak bisa disebut sebagai animator juga gitu kan. Jadi konten kreator. Kreator aja sih. Oke, gitu kreator. Konten kan dia buat konten gitu. Jadi memang kreator. Oke. Gitu sih. Jadi awalnya sebenarnya dulu kan kuliah di Polsri dan ketemu sama dosen ya Mas Hadi gitu kan, Kak Hadi Sumarna biasanya kita panggil. Nah, Kak Hadi ini emang di industri animasi udah lama banget gitu kan, udah hampir 12 tahun di industri animasi gitu kan. Nah, awalnya karena emang tertarik gitu di industri animasi dan nyobain magang gitu kan, magang di studionya Kak Hadi gitu kan, studionya. Nah, kebetulan pada saat itu teman-teman di studio itu memang lagi ngembangin karakter IP ini. Awalnya karakter IP itu nggak kayak gini, gitu kan. Ini kan udah anak-anak kan. Nah, dulu awalnya gimana tuh? Kayak Transformer kah? Astro Boy. Oke, Astro Boy. Oke. Karena kan ini kan robot, gitu kan Astro Boy. Base karakternya Astro Boy. Itu. Nah, akhirnya ya tertarik gitu kan, dan sampai sekarang memang fokusnya di animasi. Di animasi. Gitu kan. Oke, jadi tadi menyebut nama Hadi ya, Hadi Sumarna ini salah satu sutradara animator kawan-kawan, tapi sangat low profile, tidak mau tampil ke permukaan media sosial ya. Ini adalah kita di depan kamera, di belakang kamera ini ada yang namanya Kak Hadi Sumarna kawan-kawannya, tapi beliau sangat low profile. Padahal udah dipancing-pancing tuh untuk masuk ke kamera ya, Tony ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi pas kuliah magang di studionya Kak Hadi. Gitu, jadi langsung ada ketemu nih sama karakter ini. Ya emang ini kan karakter Pera ini sebenarnya awalnya itu yang ngekonsep tuh ada yang namanya Kak Radifa gitu kan. Memang konsepnya Pera gitu kan, yang awalnya kayak Pera itu lebih dewasa gitu kan. Nah, tuh Pera tuh dari 2017 sebenarnya gitu kan, tapi karena risetnya yang membutuhkan waktu yang lama gitu kan, karena kan kita harus banyak riset. Kayak ini kan ada beberapa kayak ini ditaruh apa nih di sini, ada ini apa nih, tombol ini nih dari motif songket. Seperti panah ini motif songket. Ya, kita modifikasi gitu kan, karena kan motif songket itu udah ada hak patennya gitu kan, jadi kita modifikasi agar nggak menyerupai banget gitu kan, biar nggak kena hakinya gitu kan. Nah, jadi ini motif songket gitu kan, dan juga ini ada kekuatannya dari sini, kekuatan listrik, dan itu risetnya lama gitu kan. Nah, benar, kekuatan listrik maksudnya ini kayak Pikachu? Ya, dia ini ngeluarin kekuatan listrik sih Pera, dan sumber kekuatannya itu dari pempek gitu. Banyak makan pempek kau. Iya. Gitu. Ya, dia kalau ngelemah, ini kan dia bersinar nih, dan kalau ngelemah itu sinarnya ngeredup gitu kan. Nah, dia harus makan pempek itu biar kekuatannya kembali pulih gitu. Nah, itu risetnya itu yang lama, kayak ini gimana sih biar karakter ini menjadi menarik gitu kan. Gimana sih biar pengembangan karakter ini biar bisa cocok buat anak-anak kayak gitu kan, yang seperti apa. Nah, itu yang lama, sehingga itu sih yang memakan waktu buat risetnya. Yang lama. Itu satu karakter Pera aja. Iya, belum hanya karakter. Pera. Iya, belum karakter. Belum karakter Lim. Nah, kalau mungkin boleh kita ceritakan satu-satu nih. Ini ada buku ya? Ini ada ini lengkap nggak itunya? Lengkap ceritanya. Coba. Jadi ada Pera, tadi Pera. Terus yang kedua coba Lim deh. Lim ini gimana nih kasusnya? Ini teman-teman, ini dari rumah Limas ya. Namanya Lim. Ya. Jangan nyangkat. Oke. Ini Lim. Nah, ini Lim. Lim ini dari rumah Limas karakternya gitu kan. Karena kita memang tujuan dari dibuatnya Pera juga awalnya itu
berawal dari ngelihat banyaknya landmark yang ada di Kota Palembang, kemudian berawal dari keresahan kita. Keresahan kita ngelihat kayak sekarang kan karena zamannya digital ya, eranya digital gitu kan. Jadi kebanyakan yang nonton YouTube, kemudian yang bisa akses Instagram dan lain-lain itu Instagram sedikit ya, khususnya di YouTube gitu kan. Itu anak kecil, gitu kan, anak kecil, anak-anak. Yang mana anak-anak ini kalau misalnya ngelihat sekarang itu konten-kontennya itu banyak yang nggak sesuai dengan umurnya pada saat ini, gitu kan. Nah jadi kita ngelihat dari keresahan itu akhirnya gimana kalau misalnya kita buat cerita yang mengangkat sejarah dan juga pariwisata gitu kan yang ada di Kota Palembang sebagai tontonan buat anak-anak selain dari untuk edukasi gitu kan. Jadi kita juga mengenalkan bahwasanya di Palembang ini bukan hanya ada pempek gitu kan, ada juga rumah limas, ada juga kawat tengkurep gitu kan dan lain-lain. BKB, iklan dulu masuk. Iklan dulu ya, masuk nih. Thank you. Siap, terima kasih. Ya teman-teman, kita lagi berada di Utopia Collaboration Space ya. Ini teman-teman boleh nih kalau mau nyantai sore sini, ada juga dari Foye. Ya. Ini kopi, ada non kopi, boleh nih teman-teman. Nanti kita minum. Oke, lanjut. Nah jadi awalnya dari keresahan itu berawal dari tontonan anak-anak yang sekarang kurang mendidik kayak gitu kan, dan juga kita pengen Palembang ini dikenalnya bukan hanya dengan pempek dan songketnya, tapi juga ada sesuatu yang lain, misalnya dari legendanya. Karena nanti cerita-cerita dari For Empera ini kita juga mengangkat dari sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang khususnya gitu kan. Walaupun kemungkinan ke depan bakal meluas ke Sumsel, ya itu semoga aja kayak gitu kan. Tapi untuk sekarang kita fokusnya di Palembang. Palembang. Oke, jadi ada Pera, Lim, Monpi, Waku, dan sama Kube. Nah, Lim ini kekuatannya kayu. Karena dari rumah limas dan kayu. Dan kalau misalnya diperhatikan, coba perhatikan, ini hewan apa? Badak kah? Bukan. Oh, bukan. Apa coba? Ini kucing. Rusa. Oh, rusa. Tanduknya nih. Oh. Ini kan jembatan Ampera. Nah, ini hewan apa? Ini hewan juga, Ton? Iya. Nggak tahu, Ton. Kelinci. Oh. jadi ini base-nya karakternya itu dari gabungan antara landmark, bangunan dan juga hewan. Oh, jadi Pera kelinci di-compare dengan Ampera, jadi Pera. Ini Lim dari rumah limas dengan rusa. Rumah limas, rusa. Ini apa? Listrik. Ini kayu. Oke. Jadi dia makan kayu gitu? Enggak. Kalau Lim ini kalau nggak salah dia dadar jiwo. Oh, dadar jiwo. Oh, jadi mengangkat makanan tradisional juga berarti. Ya, karena tujuan kita kan mengenalkan selain yang ada di Palembang itu bukan hanya ada pempek, bukan hanya ada songket gitu, tapi ada makanan-makanan yang lain dan juga ada wisata-wisata yang lain dan juga legenda-legenda yang lain juga yang ada di Palembang. Contohnya kan cuma Pulau Kemarau, cerita Tan Bun An gitu kan. Banyak sekali yang tahu juga cuman namanya itu Putri Pinang Masa gitu kan. Banyak sekali padahal cerita-cerita rakyat yang sebenarnya anak-anak tuh harus tahu gitu kan. Jangan cuma tahu drakor gitu. Akhirnya harus tahu juga tentang sejarah yang ada di kotanya sendiri. Itu sih yang pengen kita tanamkan. Oke. Lim, kalau nggak ada gambarnya nggak sih? Aku penasaran dengan yang karakter lain, Ton. Oke. Ada sih di Instagram. Di buku ada atau di IG ada? Instagram ya, di Instagram. Oh gitu. Karakter-karakternya. Kalau misalnya saya coba buka. Teman-teman mungkin yang lagi nonton ya, warga Palembang Info boleh tuh kepoin di IG-nya For Empera ya. Jadi 4, angka 4 ya. 4M.official. Empera.official gitu ya. Ada beberapa karakter. Oke, jadi Ton kalau ya karakter lain Ton mungkin Monpi. Monpera. Monpera itu base karakternya itu gajah. Hewan gajah. Hewan gajah. Oke. Nah, kemudian Kube itu benteng Kota Besak dan base karakternya karena kan benteng Kota Besak di pinggir Sungai Musi gitu kan. Yang kita tahu kalau misalnya di pinggiran sungai kalau dulu ya banyak kura-kura gitu kan. Nah, makanya base karakternya itu kura-kura. Ini energinya apa? Sudah diriset kan belum? Sudah. Kalau Kube itu apa? Air dia. Kube air. Nah, kalau Monpi itu tanah.
Waku Api. Api. Iya. Berarti ini 11-12 sama Avatar The Legend of Aang. Nah, iya. 5 elemen. 5 elemen. Oke. Jadi mereka ada ceritanya masing-masing. Iya, ada ceritanya Tetapi masing-masing. untuk tahun dari 2017 sampai 2023 ini yang baru main karakternya yang dimainkan baru Lim dan Pera gitu ya. Oke. Tadi aku lupa nanya, Ton. Namanya For Pera itu berasal dari mana, Ton? For Empera sebenarnya kita awalnya, saya sambil sambil scroll yang tadi ya. Kita awalnya For Empera ini sebenarnya itu kan brandnya For Empera, brand dari ini. Brandnya itu For Empera emang, gitu kan. Jadi For Empera ini tujuannya for Pera gitu. Jadi ceritanya untuk Pera awalnya. For Empera. Jadi for Pera gitu kan, untuk Pera gitu kan. Jadi memang cerita di sini berkaitan dengan si Pera. Ini si Pera ini. Iya. Gitu. Oke. Ini Ton untuk mana nih? Nih. Oh ini, bagus ya. Oh yang teman-teman nanti boleh tuh kalau mau lihat tuh ada di postingan di IG-nya For Pera ya. Ya, scroll aja ke bawah. Oke. Ini yang pink ini wakuin dari apa dia? Kawah tengkurap. Dari hewan apa dia? Dari hewan harimau. Harimau. Oke. Oh keren, ditunggu nih biar publish juga nih Waku, Monpi sama ini ya, sama Waku. Ya. Oke, Ton, jadi dari kelima karakter tadi ini hanya sebagai boneka atau hanya sebagai foto atau dituangkan ke dalam film? No. Jadi bukan hanya sebatas jadi merchandise ini produkturnya jadi kayak gini. Kebanyakan kalau misalnya teman-teman ya khususnya ya biasa kan ngelihat nih event-event nasional dan internasional skala kayak Asian Games, kemudian SEA Games, dan nggak usah yang lama-lama deh, yang terbaru Fornas kayak gitu kan, itu kan ada karakternya gitu kan, karakter yang ikan belida ya kalau nggak salah, iwak belida itu kan. Nah sebenarnya kebanyakan gitu kan orang-orang mengenalnya itu sebagai maskot gitu kan. Nah, dan mereka tuh belum mengetahui bahwasanya sebuah maskot kalau misalnya di luar negeri kayak di Jepang itu sangat-sangat bernilai gitu kan, ada nilainya gitu. Bahkan pemerintah Jepang pun mensupport itu gitu kan, didanain bahkan sama pemerintahnya. Dan itu tuh berkelanjutan, ada produk turunannya, bukan sekedar boneka dan lain-lain, ada produk turunannya. Jadi, nah ini kita memang sengaja bikinnya kayak IP karakter gitu kan. Jadi memang IP karakternya For Empera, dan outputnya nanti yaitu tadi ada film, kemudian nah ini merupakan produk turunannya dari IP ini, termasuk dari merchant ini. Selain daripada filmnya ada, filmnya ada, bisa teman-teman tonton masih gratis ya, mumpung masih gratis gitu kan, di channel YouTube-nya For Empera .official gitu. Oh, di channel YouTube-nya For Empera .official. Udah ada 3 episode. Satu episode itu yang mobil tepung yang durasinya 14 menit. Kemudian ada 2 episode yang For Empera series. Oke, berarti baru 2 episode. 3. Oh sorry, baru 3 episode. 3 episode dan satu MV, musik video. Musik video ada juga. Ada juga. Ini musik mengangkat Palembang juga? Enggak, lebih ke kayak mengajak anak-anak untuk bangun pagi. Oke. Semangat di pagi hari. Pagi. Nah, berarti Ton, untuk video di YouTube ini, film ya, film di YouTube ini, bagaimana dengan viewersnya? Kalau viewersnya, nah itu sih yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Kenapa gitu kan. nih? Viewersnya ya lumayan kayak gitu kan. Untuk sekarang udah 1000-an lebih lah untuk viewersnya gitu kan. Dan subscribersnya sekarang udah 800-an gitu. 800-an. Hampir 1000 gitu kan. Nah tapi kebanyakan viewersnya itu dari luar Palembang gitu kan. Sebenarnya padahal kita bikin ini, karakter ini untuk kota Palembang gitu kan. Tapi masyarakat di Palembang sendiri itu nggak tahu ya, apakah mereka yang belum mengenal ataukah kita yang memang kurang dari segi promosi dan lain-lain kayak itu kan. Kebanyakan yang nonton itu orang-orang di luar Palembang, khususnya Jawa gitu kan.
gitu. Bahkan sebenarnya ya kalau misalnya saya mau bocorin, ini film Ampera udah ada salah satu OTT yang mau ngekontrak kayak gitu kan buat ditayangin, tapi kitanya yang belum siap kayak gitu kan untuk itu. Gitu. Di ini TV nasional? Iya, swasta. TV swasta? Iya. Kenapa nggak di ACC, Ton? Kita belum siap sih gitu kan untuk ininya. Untuk produksinya gitu kan. Karena pastinya dikejar deadline dan lain-lain gitu. Dan juga kita kan punya selain dari kita produksi developing untuk IP, kita kan juga ngerjain services dari pengerjaan film orang-orang lain. Jadi kita sambil itu takutnya nggak balance kayak gitu kan. Jadi daripada nanti merekanya kecewa, mending kita hold dulu kayak gitu kan. Nah, ke depan doain aja semoga bisa terwujud. Amin, amin. Jadi bisa membanggakan Palembang gitu ya. Oke, warga Palembang Info yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Ini udah banyak merchandise yang udah disiapkan ya untuk warga Palembang Info yang bertanya, maupun nanti mungkin kita siapin 1 atau 2 pertanyaan Ton ya untuk warga Palembang Info ya Ton ya. Jadi apa yang kita obrolin ini, apalagi tentang Ampera nih, coba dicatat-catat deh ya. Atau kalau belum follow IG-nya, monggo di-follow dulu teman-teman ya. Oke, Ton, yang ingin aku tanyakan Ton, produksi. Ya, dari sisi produksi nih, untuk dalam film Pera, itu berapa menit? Yang di YouTube? 14 yang menit? Di YouTube ada yang 13 menit, ada yang 3 menit. 3 menit. Nah, untuk produksinya deh, yang 3 menit deh, ini berapa lama? Apakah seminggu atau berapa untuk produksi film animasi ya? Animasi per 3 menit nih yang gimana produksinya? Sebenarnya kalau dari produksi ya itu nggak menentu gitu kan, tergantung dengan situasi dan kondisi gitu kan. Tapi kalau sesuai dengan timeline itu biasanya kita untuk satu episode itu paling nggak 2 minggu sampai 1 bulan lah gitu kan. Untuk produksinya satu film 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan untuk durasi 3 menit ya. Gitu kan. Ton, mungkin boleh di-share dengan teman-teman Palembang Info, warga Palembang Info, proses dari awal sampai dengan itu bisa layak tayang deh. Mungkin apakah digambar dulu, apakah langsung sudah ada aplikasi pakai AI atau apa, mungkin boleh di-share dong Ton. Jadi sebenarnya kebanyakan orang yang nggak tahu ya industri animasi itu seperti apa. Kebanyakan mungkin yang teman-teman tonton kayak misalnya iklan layanan masyarakat di LRT ataupun kayak iklan-iklan yang ada di Instagram gitu kan. Nah, itu namanya motion graphic. Nah, motion graphic itu memang salah satu dari animasi gitu. Animasi itu kan ada banyak jenisnya gitu kan. Ada frame by frame, ada 2D, ada 3D, ada cut out gitu kan. Ada motion graphic, ada motion comic gitu. Jadi banyak banget gitu kan. Nah, jadi kalau untuk prosesnya sendiri itu melalui banyak tahapan gitu kan. Nah, awalnya kita pasti riset gitu kan. Misal nih For Ampera misalnya, kita ambil contoh For Ampera. Pera ini mau ngangkat cerita tentang sejarah dari Kota Palembang. Nah, kita kan harus riset dulu nih gitu kan. Cari bukunya, kemudian atau nemuin tokoh-tokoh sejarawan yang ada di Kota Palembang gitu kan, karena ceritanya nggak boleh sembarangan gitu kan, harus memang akurat gitu. By riset by riset sejarah. Nah, itu awalnya riset. Nah, kemudian setelah riset biasanya kita buat satu cerita full seperti cerpen, cerita pendek seperti itu kan. Nah, dari cerita pendek itu biasanya kita udah tahu nih durasinya bakal berapa menit, udah tahu dari cerita pendek itu, dan juga masuk ke screenplay gitu kan. Nah, screenplay itu biasanya kalau misalnya udah masuk ke screenplay namanya, itu kita udah tahu nih, karena satu lembar halaman screenplay itu durasinya 1 menit. Jadi patokannya berapa lembar screenplay yang dihasilkan. Misalnya kita mau menghasilkan durasi yang 3 menit, berarti 3 lembar. 3 screenplay itu? Iya, kayak gitu. Itu berarti digambar pakai tangan dulu, Toh? Itu ceritanya dulu. Screenplay itu cerita. Cerita. Nah, dari screenplay kita udah dapat nih durasi, perkiraan durasinya gitu kan. Karena 1 menit itu satu lembar screenplay itu
Nah, baru nanti masuk ke tahap storyboard gitu kan. Tapi sebelum masuk ke tahap storyboard, kita harus sudah punya yang namanya konsep art dan world building namanya. World building, oke. Ya, karena membangun environment-nya, lingkungan yang ada di dalam cerita itu bakal di mana, kemudian lokasinya gimana, gedungnya gimana, pohonnya gimana, rumputnya gimana gitu kan. Itu konsep art namanya, dan itu harus udah ada. Dan juga di dalam konsep art itu ada karakternya, dan juga karakter ini jangan salah teman-teman gitu kan. Pasti teman-teman ngira karakter ini cuma karakter aja gitu kan. Yeah. Nah, kita harus sudah nentuin moodnya. Kayak misalnya dia umurnya berapa, lalu kecenderungannya apa, emosinya apa, apakah dia apa sih istilahnya tuh apa ya, sanguinis atau apa ya, ya, yang dia dominannya extrovert, introvert. Nah, itu juga harus kita tentuin tuh. Sampai ke emosinya, karena itu berpengaruh nanti ke cerita gitu kan. Terus tuh karakternya, misalnya si Vera ini orangnya ceria atau pemarah, atau dia orangnya apa namanya, nanti latar belakang keluarganya itu broken home, atau latar belakang keluarganya dari mana, itu semuanya harus sudah diriset. Makanya itu yang memakan waktu ngeriset dari segi karakternya aja, mulai dari umur, hobi, makanan, itu harus sudah ada, karena mempengaruhi dari jalur ceritanya. Oke. Itu harus sudah ada, sebelum masuk ke tahap cerita, konsep art tadi. Oke. Nah, kalau sudah kita riset ya, udah kita kepoin nih si Vera nih, kita tentuin deh. Gitu ya. Tentuin semuanya gitu kan, udah masuk ke tahap penceritaan, udah ada ceritanya, masuk ke screenplay gitu kan, screenplay, skenario, baru masuk ke tahap pembuatan storyboard. Gitu kan. Nah, storyboard itu gambaran dasar untuk kemudian teman-teman background, teman-teman animator itu ada panduan. Oh, nanti gerakannya seperti ini. Oh, nanti karakternya berjalan dari sini ke sini. Oh, nanti gerakan kameranya pan dari atas ke bawah gitu kan. Atau itu nanti per detik berarti Ton itu, dan dianin. Betul banget. Per sequence namanya. Sequence itu gabungan dari beberapa shot kayak gitu kan. Di dalam satu scene, dalam beberapa scene juga gitu kan. Nah, itu sih. Berarti dalam satu screenplay tadi, storyboard, berarti bisa puluhan itu dong, berarti bisa puluhan gambar berarti. Betul banget kayak itu. Nah, itu digambar secara otomatis sudah ada template, atau kita gambar pakai tangan secara langsung. Digambar pakai tangan? Ya kan, kita harus nentuin gerakannya tuh, digambar ya frame by frame, per gambar. Misalnya kan istilah frame by frame itu kan ada 3 ya, ada 3 jenis kayak itu kan. Ada on one, on two, on three. Tergantung kita ngambil frame-nya berapa frame nih. Kan ada 24 frame, ada 30 frame gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia 24 frame per second, berarti dalam 1 detik itu ada 24 gambar. Dalam 1 detik? Iya, misalnya 1 detik gerakan orang nonjok ini aja. Vera dada-dada misalnya. Ya. Nah, dada gini deh misalnya selama 1 detik dia data-data. Berarti ada 24 gambar itu, misalnya posisinya lagi seperti ini, gini. Iya, ini balik lagi ke sini. Oh, itu digambar di kertas atau ada alat sendiri? Digambar di software. Ada di software. Ya, kalau dulu di kertas, dan Jepang sekarang masih pakai kertas. Iya. Dan nanti di scan baru di digital. Untuk awalnya mereka sekarang masih pakai kertas. Ya, kayak Boruto tuh masih pakai kertas. Oke, berarti kalau sudah digambar, drawing tuh dalam 1 motion ada berapa gambar gitu ya. Terus tahapan selanjutnya masuk selesai dari storyboard itu ada namanya storyboard animatic biasanya gitu kan. Nah, storyboard animatic ini udah kelihatan, kita udah bisa ngebayangin, oh nanti pergerakannya nanti bakal seperti ini gitu kan, gerakannya nanti seperti ini, karena udah ada timingnya juga di detik keberapa dia gerakannya kayak gini, itu di storyboard animatic. Nah, setelah storyboard animatic itu baru dipecah, ada beberapa divisi lagi gitu kan. Kalau misalnya dia 3D itu kan langsung masuk ke rigging kalau misalnya udah ada modelingnya. Nah, karena kita di sini 2D, jadi ada beberapa divisi lagi di bawahnya. Kalau setelah storyboard bisa masuk ke ada background yang gambar latar, gitu kan, latar tempat, suasana dan lain-lain. Nah, kemudian ada masuk ke dalam clean up, key and between dulu gitu kan. Key and between itu pergerakan ininya,
timingnya gitu kan, pergerakan detiknya. Nah, nanti setelah key and between baru masuk ke clean up dan coloring. Kan clean up itu ngerapihin ininya, sisi pinggir-pinggirnya gitu ya. Gitu kan. Dan coloring itu pewarnaan gitu kan. Nah, setelah masuk clean up coloring baru masuk ke compositing. Compositing itu tujuannya menggabungkan dari hasil shot yang sudah dibuat sama clean up coloring artist dan background artist itu dipercantik. Dipercantik dengan misalnya ditambahin misalnya warnanya kurang ngeblend, di blend gitu. Misalnya opacity-nya harus diturunin, kemudian nentuin pencahayaan dan lain-lain, nanti masuk setelah compositing. Ada di compositing itu sudah masuk ke pasca produksi. Jadi itu terbagi jadi 3 proses. Ada proses pra produksi mulai dari riset sampai dengan storyboard, kemudian masuk ke proses produksinya itu mulai dari key and between itu kan sampai dengan clean up coloring, lalu masuk ke pasca produksi. Pasca produksi itu termasuk compositing, kemudian ada visual effect. Kalau misalnya Pera ini ngeluarin kekuatan petir dan lain-lain, itu masuk ke visual effect, nanti digabungin lagi ke compositing gitu kan. Nah, kemudian masuk ke dalam proses editing. Dan mungkin kalau misalnya yang di industri orang-orang pada tahu ya, editing itu ada 2, ada editing online, ada editing offline. Nah, kalau untuk editing, koreksi ya kalau misalnya saya terbalik ya gitu kan untuk ngejelasinnya, karena udah lama juga gitu kan, nggak ini lagi. Kalau editing offline itu kalau nggak salah dia cuman hanya menggabungin sequence atau scene-scene yang sudah di compositing, shot-shot yang sudah di compositing digabungin. Nah, masuk ke editing online itu dia udah masuk musik, terus tuh efek-efek misalnya kaki jalan, kemudian ada suara angin, suara air gitu kan, suara hujan gitu. Nah, itu udah masuk ke itu. Oke, berarti melalui proses yang sangat panjang berarti deh. Nah, itu banyak yang orang nggak tahu gitu. Berarti itu butuh berapa orang, Ton? Untuk idealnya ya? Idealnya kalau timnya berapa tuh? Lebih dari 10 sih harusnya. Gitu kan. Lebih dari 10? Bahkan untuk di ini ya, yang lagi kita kerjakan ini, filmnya dari Badan Bahasa Pusat kayak gitu kan, itu ada kali 30-40-an orang. Untuk satu film ya, untuk satu film ya. Oke, Ton, ntar kita lanjut. Teman-teman yang mau bertanya ya, silakan bertanya di kolom komentar terkait animasi nih di Kota Palembang nih ada Pera ya. Dan juga nanti akan ada pertanyaan untuk warga Palembang Info, nanti akan diberikan merchandise ya sama Sultan untuk yang menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya. Oke, Ton ini sambil minum boleh, Ton? Oke. Sambil minum ya, sambil foye. Nah, jadi teman-teman nih kalau mau sambil nyantai nih boleh nih sore-sore ya, weekend nih. Happy weekend teman-teman BTW ya. Sedang berada di Utopia Collaboration Space ya. Nah, tempatnya di mana? Samping Lumban kawan-kawan ya, depan Arya Duta. Nah, boleh di sini. Nanti malam ada live musik nih ya. Sambil minum enak nih. Oke. Oke, Ton, sambil nyantai nih. Ton, tadi masalah produksi. Masuk ke masalah biaya. Dalam pembuatan satu film Pera, yang tadi durasi 3 menit sampai 14 menit tadi ya, itu memakan biaya berapa besar sih, Ton, untuk satu film itu? Kalau misalnya range-nya ya, pokoknya 2 digit lah. Gitu kan. 2 digit? 2 digit kalau buat di atas 5 menitan ya. Itu udah. Berarti paling murah yang 3 menit tadi kisaran berapa, Ton? Kisaran 10? Ya, 10 sampai 15 jutaan. 10 sampai 15 juta untuk 3 menit? Ya, karena kita kan tim dan juga kita musiknya bukan kayak orang-orang ya, nyomot-nyomot di YouTube yang no copyright, kita bikin sendiri gitu. Oke. Jadi memang divisi-divisinya itu membuat sendiri gitu. Jadi pure memang hasil karya sendiri gitu. Jadi nggak nyomot-nyomot. Jadi nggak ada tuh istilah kayak sekarang musik di plagiat dan lain-lain gitu. Nggak ada ya. Bisa kena denda juga 2M itu, jangan main-main dendanya gitu. Oke. Nah, berarti lumayan besar ya, 10 juta untuk 3 menit ya, Ton? Iya.
Ini karena memang kita berurusan dengan orang yang banyak gitu. Jadi mulai dari awal riset sampai ke editing gitu kan, itu orangnya banyak. Jadi memang harus, ya memang itu udah standar sih kan budget segitu gitu. Oke, berarti kalau tadi membuat dengan membutuhkan tim yang banyak, nah kalau untuk di Forpera sendiri atau di Heart ya, di Heart ini timnya itu pure dari anak muda Palembang atau ada gabungan nih Ton dari luar? Ada gabungan guys. Untuk dubbingnya sendiri ini Pera, karena memang si Pera ini kita pengennya dia menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ini dubbernya dari Surabaya. Oh. Memang dubber profesional yang kita hire buat ngedubbing Pera ini. Oke, dia suara anak kecil gitu. Iya. Tapi dia orang dewasa. Oh, dewasa. Tapi memang karakter suaranya itu voice overnya ya. Anak kecil gitu. Oke. Memang karakter aslinya kayak suara anak kecil. Kalau Lim? Kalau Lim itu ada orang Palembang. Orang Palembang ya, cowok ya? Cowok. Cowok. Oke. Nah, berkat Pera ini, bagaimana tanggapan atau respon dari pemerintah Palembang, Ton? Atau dari masyarakat Palembang, bahkan sampai pemerintah Kota Palembang menanggapi bahwasanya di Palembang ini ada animator, ya, si Pera ini yang luar biasa bagus sekali gitu. Terus tanggapannya gimana, Ton? Sebenarnya kita sendiri ya, kalau untuk ke pemerintah itu nganggapnya sebagai mitra gitu kan. Jadi untuk mitra gitu kan, mitra kayak misalnya kita butuh untuk bahan riset, kita kan bisa ke dinas yang berhubungan sama pariwisata, kebudayaan dan lain-lain. Misalnya butuh riset dan lain-lain itu kan seperti itu. Misalnya butuh apa-apa itu, karena kita nganggapnya pemerintah itu sebagai mitra. Nah, kalau untuk sekarang sih kita kemarin barusan banget ya, itu kan minggu lalu itu diundang sama teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi itu ngisi talk show di acara Siguntang Fest ya. Siguntang Fest itu kan. Nah, sekarang udah alhamdulillah, kalau kemarin tuh mungkin karena memang kitanya yang kurang gitu kan, ataupun memang karena kita juga sibuk dan lain-lain gitu kan, jadi kurang terlalu soan gitu kan, karena kita fokusannya ke masyarakat, karena memang kita tujuannya untuk edukasi gitu kan, karena Pera sendiri itu nggak mau kita sangkut pautkan ke politik dan juga ke agama gitu. Jadi Pera ini nggak ada agamanya. Netral. Iya, netral. Oke. Iya, jadi nggak ada agamanya dan juga nggak mau sangkut pautkan ke politik gitu. Jadi berusaha untuk netral. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri, ya kalau misalnya mereka mau untuk kemudian membantu kita, ya kita open banget kayak gitu kan sama mereka. Dan juga kita membutuhkan mereka untuk sebagai riset gitu kan, sebagai pemberi masukan dan lain-lain. Ataupun kalau misalnya ada pariwisata yang mungkin mau diangkat sebagai film animasi, itu boleh banget. Kita bisa untuk produksi. Oke. Nah, itu dari sisi pemerintah, Ton. Kalau dari sisi masyarakat ini gimana? Gini, masyarakat sekarang tuh mungkin banyak belum tahu tentang Pera, Ton. Nah, itu gimana tim Forpera ini mengajak masyarakat untuk nonton tuh melalui apa gitu? Biasanya ya itu kan kita sebenarnya ini karena ini kita udah ngerancang sih ke depan, kita tahun depan ya kita mau roadshow ke sekolah-sekolah ya, khususnya sekolah-sekolah yang memang mereka ada jurusan DKV dan animasi. Karena boleh nih kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu gitu kan sekolah yang ada jurusan DKV ataupun animasi yaitu kan, nah kita pengen roadshow ke sana gitu kan. Karena kita ngelihat sekarang kita pengennya kayak memang benar-benar orang-orang itu benar-benar tahu gitu kan bahwasanya Pera ini ada dan industri animasi itu ada gitu kan. Karena orang-orang kayak ngelihatnya sekarang kayak gambar-gambar itu kayak apa ya, mungkin ngelihatnya kayak seniman atau apa gitu, seniman jalanan dan lain-lain gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk di animasi sendiri itu memang ada industrinya gitu. Karena itu sih yang pengen kita beri pemahaman khususnya ke anak-anak SMK, apalagi yang di jurusan animasi dan DKV, karena kan mereka masa depannya di sana gitu kan, di industri animasi. Jadi mereka tuh harus tahu bahwasanya ada industrinya untuk animasi sendiri. Dan kita open banget kalau misalnya teman-teman dari SMK itu mau magang di studio kita gitu, kita open banget untuk pengenalan mereka, oh di industri itu seperti ini loh sistem kerjanya dan lain-lain tuh seperti ini.
Itu sih, ada roadshow sebenarnya ke depan. Dan juga selain dari itu ya dari share-share ke keluarga-keluarga dulu gitu kan. Bahkan Pera ini sudah punya fans gitu kan. Oh, apa nama fanbase-nya? Belum sih, belum. Fanbase, tapi Pera lovers. Ada beberapa anak-anak gitu kan, yang ketika mereka ke Palembang, mereka bilang ke ibunya, "Ibu, saya pas ke Palembang saya mau main ke kota Palemville," gitu kan. Karena kita dibuat di petanya world design-nya Pera, itu di antara Pulau Kemaru dan Kota Palembang itu ada Kota Palemville. Palemville, gitu kan. Nah itu tempatnya Pera, rumahnya Pera. Rumah Pera. Bahkan ada anak-anak yang pengen kesana. Gitu kan. Saking mereka itu masuk ke dunianya Pera, gitu kan. Dan juga kedepannya kita sebenarnya nggak mau berharap kepada manusia gitu kan, tapi kita mempunyai cita-cita pengen bikin dunianya Pera gitu kan. Jadi misalnya di suatu tempat memang lokasinya permainannya itu Pera dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Dunia Pera. Sudah pernah roadshow ke ini belum, Ton? Mungkin ke PAUD atau ke TK? Karena kan sasaran kan untuk pendidikan anak usia dini gitu ya. Beberapa udah, bahkan kemarin itu kita ke sekolahnya anak-anak disabilitas yang ada di daerah Sukawinatan, dan mereka seneng banget gitu kan ketika ngelihat Pera gitu, karena anak-anak gitu kan, anak-anak kecil lah gitu kan, SD gitu kan. Nah mereka seneng banget gitu. Sebenarnya kalau ada beberapa event biasanya kita hadir juga di sana gitu kan. Saya daripada karena memang sekarang itu kita lagi ada produksi, jadi nggak terlalu difokusin ke sana. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngajak Pera kolaborasi, biasanya kita hadir. Dan itu alhamdulillahnya teman-teman di Palembang banyak juga yang support dengan Pera. Hadirnya Pera gitu ya. Oke, nah jadi warga Palembang Info kalau mau sharing-sharing nih tentang animasi gitu ya, atau mau mengundang Pera gitu ya, beserta sutradara dan asisten sutradaranya ya, boleh banget nih, nanti hubungin aja melalui DM-nya for Pera berarti ya, Sultan ya, untuk Pera. Nah, berkat konsistensi Pera ya di Kota Palembang, dengar-dengar bahwa dapat proyek dari Kemendikbud nih. Ya, kemarin itu kita ngerjain program. Jadi sebenarnya pemerintah kita pusat khususnya Kemendikbud itu kan, mungkin teman-teman di sini nonton ya film Raya, kemudian One Piece gitu kan. Nah itu kan banyak world design ataupun dari segi cerita itu mengambil unsur dari Indonesia. Misalnya film Raya yang Disney kemarin itu mengambil unsur mitologi Bali, naga gitu kan. Nah pengennya pemerintah pusat itu saat ini jangan sampai seluruh cerita legenda yang ada di Indonesia itu diambil sama orang luar negeri. Pengennya mereka cerita yang ada di Indonesia itu dibuat dan dikembangkan oleh orang Indonesia. Nah makanya pada saat ini kita bekerja sama Badan Bahasa Pusat Kemendikbud itu pemodernan sastra yang awalnya cerita rakyat seperti legenda yang ada pariwisatanya gitu kan, legenda-legenda, cerita-cerita rakyat. Nah pada saat ini kan cuma dari mulut ke mulut, kan, dari orang-orang tua misalnya diceritakan ke anaknya, anaknya menceritakan lagi ke anaknya gitu kan, dari mulut ke mulut. Masih sedikit sekali yang berbentuk literasi, bahkan film gitu kan. Nah jadi sekarang kita bekerja sama Badan Bahasa itu gimana biar cerita rakyat ini dibuatkan film buat anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa tahu bahwasanya di daerahnya tuh ada cerita ini. Nah, bahkan ini untuk 33 provinsi dan salah satu studio dari 11 studio yang terlibat untuk pembuatan film ini, kita dapat 3 film, 3 provinsi. Itu dari Provinsi Sumatera Selatan. Nanti yang kita angkat itu cerita tentang legenda Pulau Kemaro. Pulau Kemaro. Ya, tapi kita cuman di percintaannya aja gitu kan. Karena kan ini untuk anak-anak. Kan teman-teman taunya Pulau Kemaro itu kan ceritanya itu tentang bunuh diri ya, tentang bunuh diri, kemudian Siti Fatimah ikut nyebur gitu kan, ke Sungai Musi, akhirnya terbentuknya Pulau Kemaro. Nah, kita rubah modifikasi sedikit ceritanya gitu kan. Nah, kemudian ada provinsi Bangka Belitung. Ngambil apa tuh? Ngambil pantai Tanjung Penyusu.
kemudian Bengkulu itu Danau Dendam Tak Sudah gitu kan. Karena cerita tentang Danau Dendam Tak Sudah ini simpang siur, ada yang dark lah ceritanya gitu. Itu juga kita modifikasi gitu kan. Ada yang wanita diperkosa lah, akhirnya dendam dan lain-lain gitu kan. Padahal sebenarnya Danau Dendam Tak Sudah itu dam air yang dibuat pada zaman Belanda tapi nggak selesai, makanya jadinya dam tak sudah sebenarnya, tapi akhirnya bukan dendam tak sudah. Iya, oh. gitu kan. Nah, akhirnya setelah dendam tak sudah tuh dibikinlah cerita-cerita, karena setelah kita riset dan kita tanya sama UPT Balai Bahasa dari Provinsi Bengkulu sendiri, mereka pun nggak punya data terkait cerita aslinya dan sebenarnya apa. Nah, makanya akhirnya kita pemodernan, kita modifikasi ceritanya yang tidak meninggalkan unsur dari Bengkulu itu sendiri dan Danau Dendam itu sendiri. Dari 11 studio dan dari studio yang ada di Sumatera cuman kita, lainnya Jawa, Bali, Makassar gitu. Luar biasa nih. Tiga film. Mengharumkan nama Palembang. Ya, semoga ya. Studio. Tapi kapan launching? Insya Allah akhir November ini. Akhir November launching, berarti sudah digarap nih berarti, ya, udah berapa bulan terakhir berarti ya? Udah 50-60% lah. Oke. Wah, nggak sabar nih nunggu ini nih. Nunggu animasi tentang ini ya, tentang cerita-cerita daerah ya. Ini kita rubah ya ceritanya, bukan bunuh diri, tapi hanya sebatas Tan Bun An dan Siti Fatimah bertemu aja. Ya. Berarti itu cerita dari provinsi luar juga, atau berarti kayak Malin Kundang, Tukupan Perahu itu berarti diangkat juga tuh berarti? Iya. Sama studio-studio lain gitu ya? Sama studio lain gitu. Kita hanya 3 film dan beberapa studio lain itu ada yang mengangkat cerita dari Aceh sampai Papua itu diangkat. Oh, ada ya. Oke, menarik. Oke, menarik nih Sultan nih, berkat Pera udah dapat proyek dari film ya, dari Mendikbud. Ton, mungkin kita main quiz dulu nih. Kira-kira apa nih mau kita kasih nih dengan ini ya, dengan ini deh, ganci nih. Oh, nah dengan gantungan kunci Pera. Iya. Mungkin pertanyaannya dari Sultan, dari aku nih mau nanya nih. Dari Kak Diki. Ya. Teman-teman ya, yang warga Palembang Info, silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Sebutkan 5 aktor atau 5 karakter dari 4M Pera. Silakan. Ada 5. Ayo kepoin dulu IG-nya 4M Pera ya. Ayo. Yang jawaban tercepat dan benar nanti langsung diberikan gantungan kunci. Jadi ambil di Utopia ya. Ambil di Utopia ya. Ayo teman-teman. Ini udah satu nih. Nih yang merah, nih kuning gitu kan. Yuk. Ayo. Sponsor. Iya, sambil nyantai. Oh ya, sambil nyantai. Kita dari Foye. Kurang makan ya ini ya. Ini ada mungkin dari Arunika boleh support nih. Ini ada nih. Oh, ini ada. Boleh ada kue. Dari Danya. Sponsornya. Ayo teman-teman yang baru join warga Palembang Info ya. Kuisnya adalah sebutkan 5 karakter 4M Pera. Ya. Ada si Konyol. Mana nih? Support animator Palembang Go Nasional. Siap. Ini dengar-dengar salah satu dubber juga ya. Salah satu dubber juga nih, Kak Jojo ya. Karakter Tan Bun An. Tan Bun An ya, wah Kak Jojo. Ayo. Lokasi di mana, Min? Wah, ini lagi di Utopia Collaboration Space ya, ke Rian. Boleh dong mampir ke sini gitu ya. Kita ngopi-ngopi bareng, nyantai-nyantai gitu ya. Yuk teman-teman yang baru join ya, silakan sebutkan 5 karakter for Pera. Ya. Ini bocornya udah ada satu nih. Ini adalah Pera ya. Ayo. Ayo nih, mana nih? Yuk buruan jawab nih teman-teman. Jadi ini karakter-karakter ini sesuai dengan warna yang ada ini ya, asal kayak Pera ini kan merah gitu kan ya. Tapi nggak semuanya sesuai juga gitu kan, karena kita menyesuaikan dari ini sebenarnya base colornya itu kalau misalnya teman-teman yang nonton juga sering nonton ya Power Ranger. Nah ini Ranger merah, Ranger kuning, Ranger biru, Ranger hijau.
hijau. Sama Ranger Pink. Ranger Pink. Oke. Dan juga base karakternya itu dari Astro Boy tadi. Astro Karena Boy. ini robot loh. Robot yang mempunyai kekuatan. Oke. Ayo teman-teman yang nonton nih, ya sebutkan 5 karakter Pera. Forpera yang ada di Forpera. Oke, sambil menunggu nih teman-teman menjawab ya. Oke, kalau nggak ada yang jawab nih kita ganti nih tanyaannya ya. Teman-teman. Ya, pertanyaan yang kedua nih ya, nanti jawab aja nih. Pertanyaan yang kedua, sebutkan sumber energi dari Pera. Masa nggak tahu nih, udah disebutin tadi ya. Putri Putra Esmi, kakak nama IG-nya forpera.official ya, 44 formpera.official. Silakan di kepoin. Ayo teman-teman ya, apa energi dari Pera? Itu kalau misalnya pempek, wah udah dijawab nih. Lia_art 154, bener nggak? Ya, bener banget. Wah, oke, selamat Kak Lia Art ya. Wih, ini kayaknya animator juga nih Ton. DP-nya ini nih, apa? DP-nya animasi nih. Izah itu ya? Yang duluan. Siapa yang duluan tuh? Jawabnya, mana tadi? Oh iya benar, Iza duluan. Sorry. Iza. Ya, admin tolong dicatat ya, Iza. Pempek. Wah, kayaknya animator juga nih, Ton. Ya, animator juga. Oke. Yang lain nih, silakan teman-teman ya. Itu sudah satu pertanyaan. Pertanyaan tadi mau kita ganti ya, mungkin ini. Apa energi dari Lim? Lim ini adalah rumah limas ya. Apa energi apa kekuatan? Ya, apa kekuatan dari Lim? Ya, silakan teman-teman ya. Jadi Ton selain sambil nunggu yang menjawab. Jadi Ton sembari ini selain membuat animasi di YouTube, berarti membuat merchandise sampai ke buku nih ya? Ya, ini komik. Ini komik. Sudah berapa episode komiknya Ton? Sudah 2 mau jalan. Sebenarnya ceritanya udah banyak ya. Yang baru kita cetak itu ada 2 episode, 2 series. Nah, jadi warga Palembang Info yang sudah menikah dan punya anak gitu ya. Bisa mengeluarkan kekuatan kayu ingat saya. Oke, Lia Art bisa mengeluarkan kekuatan kayu. Bener atau enggak? Bener Ton. Oh. Oke, selamat. Iya. Tadi salah. Oke. Selamat Kak Lia Art 154 ya. Nanti boleh langsung DM ke Palembang Info atau langsung DM ke formpera.official ya, Kak Iza dan juga Kak Lia ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau beli merchandise-nya boleh nih. Ini ada komik bergambar ya. Jadi kalau ada yang sudah punya anak nih boleh banget nih. Gitu ya, daripada dengan cerita-cerita yang lain, yuk kita kenalin dulu nih dengan produk lokal kita gitu ya. Mungkin kalau dipakai untuk kayak beli komik Conan, Doraemon kan belum bisa ngerti ya. Ini kayaknya ceritanya simple banget ya. Sederhana gitu. Tadi memang dibuat khusus untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Iya, bisa sambil belajar baca juga ini ya. Mungkin nanti bisa dibuat juga Don untuk buku mewarnai mungkin ke depannya ya. Oke. Nah, jadi selain buku ada apa aja? Puzzle nih. Oh, ada puzzle juga. Nah, nih ada mainan puzzle. Kalau misalnya ada yang mau main juga, kita ada challenge gitu. Bagi yang bisa menyelesaikan dalam waktu 5 menit, bisa dapat merchandise juga. Oh. Oke, terus apa lagi, Ton? Ada stiker tentunya. Stiker. Aku mau dong stikernya satu, boleh lah nih satu ya. Keren nih. Ini ada kaos. Ada kaos juga. Gelas, mug juga ada ya? Juga. Oh, kita pakai nih. Baju sama ini mungkin bisa juga nih jaket boleh. Jaket. Nah, Ton, kalau mau ini boleh katakan dijual juga? Sebenarnya kalau dijual kita mau jual gitu kan, tapi sekarang produsennya itu sangat jarang yang dia produksinya untuk satuan. Oh, jadi harus banyak. Gitu kan. Kita masih belum bisa ya kalau untuk produksi secara massal. Mungkin open PO nanti ya? Iya, open PO untuk boneka tangan atau merchandise. Nah, kalau dari range harga berapa untuk merchandise ini, Ton? Yang paling murah berapa nih? Apa nih yang paling murah? Kalau untuk baju ini kaosnya itu sekitar 135 ya. 135. Oke. Atau ada ini, ada paket nih.
ada paket, tapi saya lupa. Gitu. Oke. Di Instagram bisa dilihat sih di Instagram. Kalau mau beli buku aja gitu bisa? Kalau buku ini sekitar berapa nih? 30-an. 30.000 komiknya ya. Tapi bagus loh teman-teman ini ya. Ini bagus banget dari coloringnya, warnanya juga bagus banget gitu ya. Oke, gitu. Nah, jadi kalau mau beli merchandise keren nih dari For Empera ya boleh langsung bisa ke di mana? Shopee ada. Oh, di Shopee ada. Search aja For Empera Shopee atau mau beli langsung boleh juga ya? Boleh juga ke Utopia aja. Boleh juga beli di Utopia itu ready setiap Rabu, Jumat, sama Sabtu. Oh, Rabu, Jumat, Sabtu, teman-teman silakan main ke Utopia. Atau kalau mau belajar nanya-nanya tentang animasi mungkin boleh gitu ya dengan Kak Sultan ataupun dengan sutradaranya langsung boleh ya. Nanti pokoknya kontak aja di IG-nya For Empera ya. Karena kita yakin banget kalau misalnya di Palembang ini banyak banget SDM animasi. Karena gini Kak Dwiki, ketika kita main ke Jawa gitu kan, ketemu sama animator-animator yang dia ngerjain produk luar negeri gitu kan, dan produk nasional, filmnya nasional, itu ketika ditanya, oh ternyata orang Palembang gitu kan. Orang Palembang itu orang Palembang, banyak banget orang Wong kita galo jadi ya. Bahkan ada salah satu produsernya Star Wars Animation, itu suaminya itu tinggal di Dempo. Oh, orang Palembang pulau ya. Star Wars loh, ngerti Star Wars gitu kan. Tapi itu enggak terdetek ya. Jadi mungkin insya Allah kedepannya mungkin bisa dikumpulkan untuk animator Palembang. Ayo kita kumpulkan gitu ya, membuat hal yang menarik ya untuk Palembang. Oke Sultan, terakhir nih, nggak terasa nih udah mau maghrib ya teman-teman warga Palembang Info ya. Sultan mungkin harapan untuk teman-teman di Palembang ataupun animator di Palembang yang sudah running ataupun baru mau terjun nih ke dunia animasi, mungkin kira-kira apa nih pesannya untuk warga Palembang Info semua, Sultan? Sebenarnya kalau dari saya sendiri gitu kan bukan harapan gitu kan. Sebenarnya lebih kepada motivasi aja gitu kan, ataupun brainwashing, bukan brainwashing ya, brainstorming. Gitu kan. Buka brainwashing cuci otak gitu. Brainstorming dan buka wawasan. Bahwasanya sebenarnya kita itu, karena gini Kak Diki, generasi sekarang itu kalau misalnya Kak Diki lihat-lihat ya, saya miris kayak gitu kan, banyak teman-teman yang kemudian baca berita itu kan, ada mahasiswa yang bunuh diri, ada baru kemarin baca itu di Bandung ada pemuda yang bunuh diri gara-gara nggak dapat kerja, gitu kan. Nah teman-teman di sini sebenarnya kita itu setiap orang tuh punya potensinya masing-masing ya, tinggal gimana cara kita nemuin orang yang tepat gitu kan, ataupun lingkungan yang tepat untuk kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Dan juga jangan pernah menyerah gitu kan, anggap sebuah masalah itu sebagai batu loncatan gitu kan, bukan, jangan dipikirkan masalahnya, tapi bagaimana agar masalah ini menjadi batu loncatan kita agar kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu sih. Oke, siap. Jadi teman yang warga Palembang Info, carilah tempat nyaman agar kita bisa berkembang, dan jangan jadikan masalah itu menjadi beban, tapi jadikanlah itu batu loncatan. Nah, terima kasih Sultan Rofif, asisten sutradara For Empera ya, anak muda asal Palembang yang berjuang ya mengharumkan nama Palembang lewat animasi. Oke, Sultan terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sukses terus ke depannya. Semoga dapat proyek yang lebih besar di animasi dan membawa bangga kota Palembang. Thank you teman-teman warga Palembang Info. Selamat sore. Dadah semuanya.